kepada apa sih syaratnya Mas untuk membawa pasangan istri atau suami atau keluarga atau ibu atau ayah gitu Kita harus berkesan gimana ini? sebelum berkesan dulu kita yang satu. Oke, video kita kali ini tentang membahas syarat-syarat apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk membawa pasangan, istri, suami atau ibu, ayah. Ini penting untuk bunda-bunda, ayah-ayah yang ingin mengajak pasangannya, istri, suaminya ke Jepang. Ini perlu kalian tonton. Jangan asik nanya mulu, ini ya bang, ini gimana bang, syaratnya apa aja bang, nanya mulu. Ini tonton terus, penting. Kalau perlu ambil buku, ambil pulpen, catat apa yang penting nanti. Kalau nggak ada pulpen, nggak ada buku ya, catat di mana aja lah. Ini sangat informasi bermanfaat bagi kalian yang ingin mengajak pasangan kalian atau keluarga kalian ke Jepang ini. Saksikan terus. Saya Satria. Ya. Saya bekerja di prefektur Ibaraki, Jepang. Saya dulu Ryugakusei dari sebuah LPK ya. Terus belajar di LPK, terus ke Jepang sini melalui program Ryugakusei selama 3 tahun. Terus sudah kerja di Jepang sini selama ini tahun kedua ya. Tahun kedua. Ya. Iya. Jadi itu programnya kalau untuk bahasa lebih mudahnya itu seperti mahasiswa asing ya. Iya. Mahasiswa asing. Jadi kita tuh datang ke sini tuh bukan sebagai pekerja, awalnya tuh sebagai mahasiswa. Jadi untuk ke Jepangnya sini kita masuk sebagai mahasiswa, masuk ke dalam kampus ya, kampus keperawatan itu. Nah, dalam 3 tahun itu kita belajar bahasa, kita belajar tentang keperawatan di Jepang, tentang care worker di Jepang. Itu dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun tersebut. Iya. Nah, dalam 3 tahun tersebut kita belajar sampai istilahnya kerja part time lah istilahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu kita ada istilahnya sama kayak program IJPA tuh, kita ada ujian negara. Nah, setelah ujian negara itu kita lulus, barulah kita bekerja sebagai perawat full time lah istilahnya. Soal gaji, nah, ini banyak nih yang para netizen atau para perawat yang ingin bekerja di Jepang. Berapa sih gaji perawat itu sebenarnya gitu? Mereka kan dengar-dengar tinggi. Itu atau gimana sih? Soal penggajian itu di Jepang itu gimana? Apa sama dengan Indonesia? Atau ada perbedaannya atau gimana? Sebenarnya untuk detail secara mekanismenya mungkin saya nggak terlalu mengerti secara detail ya. Cuman kalau yang sejauh saya tahu ya, setiap prefektur itu beda-beda. Pastinya tuh beda-beda setiap di daerah Jepang satu sama yang lain tuh sama kayak Indonesia lah, pasti ada UMR-nya kayak gitu. Iya. Terus dalam satu perusahaan, dalam satu prefektur pun tiap perusahaan itu pasti beda-beda. Ada yang gajinya tinggi, gitu. tapi potongannya banyak. Beda-beda, iya. Ada yang gajinya biasa aja, tapi udah menyangkut ada tunjangan ini, tunjangan itu, jadi hidupnya lebih nyaman lah gitu juga ada. Jadi kalau istilahnya kalau kita pukul rata ya, memang kalau saya sendiri juga belum pernah kan kerja di Indonesia gitu, langsung setelah lulus kuliah langsung ke sini. Iya. Kalau saya dengar dari teman-teman saya, emang gaji di Jepang tuh lumayan lah, lebih gimana ya, lebih tinggi dari Indonesia. Cuman ya kembali lagi di situ kita nggak bisa pukul rata. Di Jepang tuh enak, semua gaji tinggi seperti itu. Udah makmur, udah pasti makmur, nggak bisa diperbandingan gitu Mas ya. Nggak bisa senaif itulah. Iya, nggak bisa segampang itu. Nggak bisa dibilang gitu Mas ya. Kalau menurut saya itu Jepang itu mengakomodasi segala style kehidupan. Kita mau kita misalnya gaya hidup kita mahal, gaya hidup kita hedon mewah, misalnya mewah kayak gitu bisa, tapi ya gajinya bakal habis di situ gitu. Tapi ada juga yang gajinya sedikit tapi dia lebih pinter ngatur uangnya, dia juga bisa nabung lebih banyak. Jadi istilahnya gimana ya, tergantung orangnya lah. Itu berarti pengaturan ekonominya juga yang penting ya. Karena Mas dari Ryugakusei sendiri, kenapa bisa nyampe ke Ibaraki Ken ini? Saya kenapa? Terus cerita awalnya itu pas di kampus waktu perkuliahan itu kok kan itu kan saya dengar ini udah beda provinsi. Kenapa bisa ke Ibaraki Ken? Itu bisa. Jadi gini ya, dalam kita tuh setelah ya sebelum masuk istilahnya kan kita ada belajar bahasa 1 tahun, belajar perawatan 2 tahun. Nah sebelum
masuk ke keperawatan 2 tahun ini kita tuh istilahnya didapat sponsor lah. Sponsor yang Sponsor. membiayai kita nanti selama 2 tahun ini. Itu dari Mana dari seluruh Jepang. Iya. Ada dari perusahaan-perusahaan itu datang ke kampus kita, terus kita kenalin lah misalnya nanti setelah lulus kita kerja di perusahaan ini, kamu kuliahnya bakal saya bayarin gitulah intinya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu. Oh Makanya gitu. itu kemarin itu kebetulan ada beberapa perusahaan yang datang ke kampus saya itu. Ada 5 lah kemungkinan. Ada yang dari tempat sekitaran kampus saya itu juga, terus ada yang dari Hokkaido juga, terus ada yang dari kebetulan dari Baraki ini. Nah, kita tuh dalam itu sebelum kita masuk itu kita bebas lah milih mana yang jadi sponsor kita tuh. Terserah kita tuh pengennya misalnya Jadi yang nentuin mau kemananya nanti ya kita sendiri. diri sendiri Nah, gitu. makanya itu banyak lah prioritas masing-masing, banyak lah yang kita lihat, mulai dari gaji, mulai dari tempat, ya banyak kriteria yang harus dipikirin. Kalau saya pribadi kan, saya tuh kebetulan udah di Jepang ya minimal kemana lah, nggak di tempat yang sama terus. Iya. Ya istilahnya minimal ke tempat yang lain gitu. Kuliah udah Kebetulan 3 ya, tahun. kebetulan kan kampus saya Setir. kampus saya kan di daerah Hokuriku ya, di Ishikawa di dari atas saya kan. Jadi sudah di Jepang ya kebetulan kenapa nggak sekalian pengen ke tempat lain gitu, makanya ambil ke Ibaraki. Iya. Kebetulan saya kan detail gitu ya, saya cek gaji, saya cek saya hitung-hitung semuanya dan akhirnya kepilih lah di Ibaraki sini. Terus itu apa aja yang dipersiapkan dan apa aja sih syarat-syaratnya? Langsung kita tanya aja. Untuk kepada apa sih syaratnya Mas untuk membawa pasangan istri atau suami atau keluarga atau ibu atau ayah gitu Kita harus berpemberkasan yang gimana gitu? sebelum pemberkasan dulu kita yang satu, kita harus lulus Kokashiken. Harus lulus Itu ujian syarat negara. utama itu. Iya, Syarat mutlaknya syarat gitu. mutlak. Jadi Oh. kalau kita masih perawat magang ya, misalnya IPE belum lolos ujian negara, itu belum bisa. Kalau Ryugakse sebenarnya bisa sih. Udah Saya bagus. dengar Ryugakse meskipun dia belum lulus ujian negara, bisa dia bawa Itu semua angkatan. semua sampai tahun berapa ada batas kok. Ada batas waktu. Ada tahun 2000 terakhir itu 2022 apa tahun 2021 saya juga lupa itu. Itu setelah berarti 2023 itu udah Harus lulus. harus lulus. Iya, setelah 3 tahun itu kita harus lulus ujian negara, itu baru bisa lanjut atau baru bisa nggak bawa keluarga ke sini. Terus habis itu ya setelah kita lulus ujian negara kan kita Berarti visanya syarat pertama ujian negara harus punya lisensi. ya harus punya lisensi, harus punya keperawatan harus punya. Itu syarat mutlaknya harus punya lisensi. Ya, terus Oke. kedua itu kan otomatis lisensi kita perawat udah ada, kita jadi visa kita kan juga udah upgrade nih. Nggak cuman Jadi ada peningkatan visa peningkatan kita, status atau visa kita juga udah kuat lah. penguatan visa itu. Saya prefektur Ibaraki, terus kan ibu kota prefektur saya itu ada di Mito. Nah nanti jadi ngajuinnya ke Mito itu, ada yang syarat-syaratnya ada kok, bisa lihat di mana ya, bisa lihat di website juga ada untuk tapi harus masuk ke website imigrasi iya itu kan. iya, Nggak terus bisa diketik langsung nggak pesan. kalau visa kan visa keluarga itu namanya visa dependent ya, visa pendamping. Visa dependent nanti ada mulai dari saya itu apa ya, mulai dari ada formulir, terus ada juga fotokopi KTP saya, fotokopi Zario card namanya, fotokopi alien card saya. Itu kartu identitas yang tinggal di Jepang. Ya. Nah, terus yang ketiga itu ada gaji kita. Gaji kita tuh dilihat nanti udah cukup belum kita buat ngidupin Per bulannya tuh per tahun. Per bulan. Per bulan gaji per tahun. Gaji per bulan. Terus ada juga surat kontrak kita yang membuktikan kita udah kerja kita, tempat kerja kita ada gitu loh. Terus pembuktian bahwa kerja di Jepang gitu. Terus ada lisensi keperawatan kita. Lisensi itu tadi Kokashiken Kayak tadi. hasil dari ujian negara gitu kan kita dapat istilahnya dapat lisensi keperawatan lah. Itu di ditampirin, terus ada penghasilan daftar penghasilan kita selama berapa ya, saya itu 4 bulan udah bisa lolos kok. Jadi 4 bulan dilihat kalau kayaknya gajinya stabil terus bisa dia Jadi syarat pertamanya tadi itu harus, itu syarat mutlak itu harus lulus ujian negara. Baru bisa mengurus pemberkasan ke kantor imigrasi setiap prefektur atau setiap provinsi.
Dan berkas yang harus disiapkan itu apa aja Mas? Ya, tadi, bisa Mas? lihat di website juga ya. Bisa Nanti lihat di website. Kalau misalnya saya salah, bisa di bisa dibenerin nanti. Kurang lebihnya Ya, ada buka aja. KTP Jepang lah istilahnya. Kartu itu identitas Jepang. kartu identitas Jepang. Terus surat kontrak kerja kita. Surat kontrak kerja itu juga dibantu dari perusahaan nanti dikeluarin. Ya, Ya. dikeluarin. Terus habis itu surat bukti penghasilan Penghasilan per bulan. Per bulannya surat Ya, bukti bisa penghasilan. minta ke perusahaan juga. Bisa minta ke perusahaan, oke. Terus ada formulir pendaftarannya juga ada, bisa ambil Itu di website. di imigrasi setiap provinsinya. Ada, bisa ambil di kantor imigrasi, bisa download formulirnya itu. Terus yang terakhir ada lisensi keperawatan kita bukti, ada kayak ijazah gitu. Oke. Habis itu, oh iya, ada paspor istri juga, paspor yang mau kita ajak. Oh, oke, paspor pasangan juga perlu. Oke. Terus ada, kalau nggak salah foto pasangan kita. Foto pasangan itu kita. untuk ngajuin COE-nya. Nanti kita di situ fotonya kita kirim ke imigrasinya. Itu seputar informasi lah tentang Ryogakusen dan Informasi juga ya. iya Nggak tahu informasi apa enggak. itu informasi Cuma ngobrol biasa. cuma ngobrol biasa aja sih, cuman ya secara garis besar informasi yang mungkin itu sangat kalian butuhkan, apalagi untuk Ryogakusen, apalagi untuk yang mengajak pasangannya ke Jepang ini, itu sangat harus kalian kaji terus, harus ke kantor imigrasinya, websitenya. Pokoknya syarat tadi udah disampaikan lah. Jadi untuk Mas Satria, terima kasih udah menyampaikan informasinya, bagaimana itu Ryogakusen, bagaimana itu cara-cara tadi, syarat-syaratnya. Jadi itu sangat poin penting ya bagi semua para netizen, apalagi untuk perawat. Jadi tonton terus channel ini, subscribe, like, dan ketik loncengnya. Oke, bye. Udah Aja. Itu seputar informasi lah tentang Ryogakusen dan Informasi juga ya. iya Nggak tahu informasi apa enggak. itu informasi Cuma ngobrol biasa. cuma ngobrol biasa aja sih, cuman ya secara garis besar informasi yang mungkin itu sangat kalian butuhkan, apalagi untuk Ryogakusen, apalagi untuk yang mengajak pasangannya ke Jepang ini, itu sangat harus kalian kaji terus, harus ke kantor imigrasinya, websitenya. Pokoknya syarat tadi udah disampaikan lah. Jadi untuk Mas Satria, terima kasih udah menyampaikan informasinya, bagaimana itu Ryogakusen, bagaimana itu cara-cara tadi, syarat-syaratnya. Jadi itu sangat poin penting ya. Oke, tadi kita sudah menyaksikan informasi yang sangat bermanfaat ya. Syarat tentang hidup setelah Ryogakusen, hidup setelah lulus sebagai mahasiswa asing di Jepang ini. Dan tadi juga sudah disampaikan informasi penting juga, yaitu syarat dan apa aja berkas yang harus dipersiapkan untuk membawa keluarga, ayah, ibu, atau keluarga, istri, suami ke Jepang ini dengan legal. Itu informasi yang sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin mengajak keluarga ke sini. Tetap tonton terus video ini, dukung terus channel ini. Oke, terima kasih.